Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Hari ini saya akan bercerita atau berbagi tips atau sharing tentang apa yang akan saya lakukan ketika saat kita sedang trailing, sedang di track di sebuah event, dan event itu ekstrim, dan ketika sudah di track tiba-tiba ada miss elektronik ya, atau miss part yang ada di kit ini ya. Miss elektronik itu maksudnya misalkan apa yang akan saya lakukan ketika ISC utamanya hangus ya, lalu misalkan apa yang saya lakukan ketika ISC winch-nya hangus, lalu bagaimana apa yang saya lakukan jika motor utamanya tuh kebakar atau hangus ya, lalu seperti motor winch hangus, nah gear rontok misalkan, nah apa yang akan saya lakukan. Nah oke teman-teman ya, saya akan berbagi tentang itu. Nah event trailing itu teman-teman ya, event kan ada event itu per event, dan mabar itu berbeda ya. Kalau mabar itu kita di komunitas di daerah kita di hari libur kita kumpul main bareng-bareng di sebuah tempat, terus berangkat begitu saja. Nah kadang-kadang di sana kita kalau sampai sore main karena sudah capek, apabila misalkan mobil ini terbalik, kadang-kadang kita pakai tangan saja gitu dibalikannya. Nah sedangkan kalau event trailing ya, yang biasanya dilakukan di sebuah kota yang diadakan oleh sebuah komunitas dan mengundang komunitas lainnya yang ada di luar kota, dan kita hadir di event itu. Nah itu teman-teman itu agak lebih serius ya, tidak boleh menggunakan tangan, oke. Dan kalau di off-road 1:1-nya itu mungkin bisa disebut dengan off-road ekspedisi ya, lebih serius, dan biasanya bersama tim juga ya. Dan yang tadi apabila mobilnya terbalik tidak boleh menggunakan tangan, nah itu kan bagian dari attitude ketika event trailing yang resmi gitu ya. Maksudnya yang resmi itu adalah sebuah komunitas di luar kota. Nah teman-teman semuanya, nah itulah perbedaan antara event trailing dengan mabar ya, mabar dengan komunitas. Nah sebelum saya membahas tentang apa yang akan saya lakukan ketika ada kerusakan yang ada di dalam kit ini, oke ya, saya akan bahas dulu apa sih yang biasanya menyebabkan terjadinya kerusakan pada elektronik atau part lainnya yang ada di RC ini, di kit adventure ini. Oke. Nah yang pertama adalah kurang tepatnya memilih T pada motor
ya, kurang tepatnya memilih T pada motor. Kalau di Brasset itu T ada yang 27T, 35T, 45T dan seterusnya. Nah, kurang tepat memilih T pada motor. Nah, itu biasanya yang penyebab yang pertama. Yang kedua adalah kepanasan atau panas, ya, atau gimana ya bahasa lainnya, itu adalah ketika kita trailing terus menemukan sebuah obstacle dan orang yang di depan kita itu bisa melewati obstacle itu tanpa menggunakan winch dan kita jadi panas, ya, sedangkan kita tahu bahwa mobil kita tuh nggak bisa melewati itu dan harus menggunakan winch. Karena saking kita kepanasan, adrenalin kita pun terpacu untuk melakukan hal yang sama seperti mobil yang di depan, ya, yang akhirnya kita memaksakan, akhirnya tuh kita sering punch, ya, sering bejek gitu ya kalau bahasanya. Dan tentunya kalau kita semakin sering punch ketika extreme trailing, ya otomatis motor akan cepat lebih panas, ya, terus efeknya ke gear juga iya. Nah, selain itu teman-teman, selain kita memaksakan, juga efeknya adalah merusak track, ya, merusak jalan, yang akhirnya ya bukan merusak tuh kan, memang mau nggak maunya memang seperti itu, tapi paling tidak kalau kita selalu memaksakan. Saya juga mencoba dulu biasanya teman-teman, sekali nggak bisa, oke, dicoba lagi, satu kali lagi, dua nggak bisa, tiga kali dicoba nggak bisa, ya udah kita langsung pakai winch, ya. Mencobanya pun tidak harus punch langsung gitu, harus bejek langsung, ya, pelan-pelan menggunakan torsi kit. Nah, akhirnya supaya tracknya pun tidak terlalu rusak, ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apa sih yang menyebabkan part dan atau elektronik yang di dalam itu rusak? Juga ada hubungannya dengan usernya, dengan supirnya, atau dengan yang pemegang remote-nya. Itu capek, ya, capek karena sudah trailing misalkan 4 jam atau 3 jam, akhirnya pasang untuk, misalkan kalau kita lagi nge-winch, pasang tempat winchnya itu tidak sesuai, akhirnya bebannya mobil itu tidak seharusnya pada tempatnya, yang akhirnya lebih berat. Nah, jadi dari pemegang remote-nya pun pengaruh. Oke. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kurang tepat memilih ukuran ban, ya, ukuran ban pada kitnya, ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar ban itu semakin besar memang semakin bagus mobilnya, tapi semakin besar pun maka mobilnya tuh akan semakin kencang. Nah, jadi carilah ukuran ban yang tepat dan ukuran motor yang tepat untuk mobilnya, ya. Teman-teman bisa sambil coba sebelum teman-teman mau trailing, dicoba dulu, dicoba tracknya, dicoba dijalankan kitnya menggunakan ban sekian mili, motornya sekian T, dicoba nonstop misalkan 20 menit tanpa berhenti, sedikit dipunch sekali-sekali untuk mencoba. Nah, seberapa panas itu motor dan ISC. Nah, kita merasakan tuh, yang nggak bisa sih kita tuh memberitahukannya gimana panasnya, tapi paling tidak teman-teman, kalau saya tolak ukurnya adalah kalau jari saya masih bisa nempel lama pada motornya, artinya itu panasnya normal. Ya, kalau misalkan kita pegang agak lama
dan itu tangan kitanya tidak terlalu panas ya, artinya itu masih normal. Begitu teman-teman. Nah, itu yang ke 4 tadi, yang 4. Nah, yang kelima, apa biasanya yang membuat ini terjadi, kerusakan terjadi? Yang kelima adalah tidak membersihkan langsung ya, tidak membersihkan langsung ketika setelah kita main ya, setelah kita mabar ya, karena udah main lumpur dan semuanya sudah kotor, sampai rumah karena sudah capek, misalkan besoknya mau kerja, akhirnya disimpan mobilnya dan nggak dibersihkan ya, akhirnya berkarat dan lain-lain ya. Dan sedangkan teman-teman, bagusnya, standarnya, layaknya, kalau yang saya sudah biasa lakukan adalah setiap saya sudah main lumpur, main air, itu grease-nya biasanya saya ganti. Nah, dan gunakanlah grease yang betul-betul standar ya, standar minimal kayak yang saya gunakan untuk RC Adventure ya, itu adalah marine grease ya, yang sudah biasa saya gunakan. Oke. Nah, yang keenam, apa sih biasanya yang membuat ini kerusakan terjadi? Yang keenam adalah menyimpan di tempat yang tidak aman ya. Maksudnya itu adalah misalkan kita udah selesai bersih semuanya dan kita menyimpannya tidak di tempat yang aman, yang tidak jauh dari anak misalkan. Karena anak kita, apalagi anak kecil, kadang-kadang dia mobilnya itu didorong-dorong ya, dibolak-balik ya, jadi harus pas tempatnya. Nah, kalau ingin lebih bagus fasilitasi anaknya ya dengan mobil seperti ini juga, tapi yang untuk dia gitu, supaya anak pun sama merasakan hobinya dengan kita ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman, semenjak saya bermain RC ini ya bersama anak, keuntungannya adalah anak saya sangat jauh sekali berkurang menggunakan handphone ya, dan itu saya merasakan ya, menggunakan handphone dan kadang-kadang kalau saya lagi ngoprek nih teman-teman, lagi apa, kadang-kadang saya suka kasih tahu ke anak, minta tolong papa nih, ada sesuatu nih, minta tolong puterin pakai obeng yang ini ya. Jadi secara tidak langsung melibatkan dia gitu. Jadi teman-teman, itu salah satu efek ya, salah satu cara untuk mengurangi anak untuk fokus pada handphonenya, karena kita perlu menyelamatkan matanya ya. Ya oke, ini di luar konteks. Nah, yang selanjutnya tadi itu yang keenam. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh, apa yang biasanya menyebabkan terjadi? Yang ketujuh ini ya memang karena usia partnya ya, usia partnya, atau bahasa kita di RC Adventure ini adalah apes ya, apes karena memang sudah waktunya rusak. Waktunya itu memang karena ini semua part itu kan ada batas waktu maksimalnya. Nah, itu teman-teman menurut saya kenapa part yang di dalam kit ini bisa terjadi kerusakan. Nah, itu adalah yang pertamanya. Nah, yang selanjutnya bagaimana caranya meminimalisir kerusakan yang ada pada kit ini itu terjadi. Oke. Nah, yang pertama adalah, ini menurut versi saya ya teman-teman ya, menurut opini saya. Yang pertama adalah, karena ini konteksnya trailing ya, trailing ekstrim, itu tips yang pertama adalah buatlah kitnya
RC Adventure-nya itu seringan mungkin tanpa meninggalkan regulasi yang diberikan oleh panitia. Ya, seringan mungkin ya. Terus di dalam nomor 1 ini juga termasuk bagaimana caranya kita meluruskan link yang ada di bawah itu supaya lurus ya, agar ketika mainnya pun, ketika kita menggunakannya pun lebih seimbang ya. Dan bobot itu ada di bagian depan lebih berat dan di bagian bawah lebih berat ya. Nah, jadi kita pun enak mainnya. Terus kalau kita sudah melakukan hal itu masuk salah satunya. Nah, yang kedua, yaitu tadi membersihkan setelah event ya, langsung tuh ganti grease dan lain-lain ya, supaya ini tidak terjadi. Ganti grease, bersihkan motor, buka motornya, buka gearboxnya, bersihkan, apalagi kalau udah main lumpur berat ya, itu perlu. Nah, yang ketiga adalah ketika kita lagi trailing, jangan mudah kepanasan ya. Jangan mudah kepanasan tuh maksudnya jangan sampai kita lihat orang lain bisa melewati obstacle dengan mudah, dan kita menyamakan karakter mobil kita dengan mobil mereka, dengan mobil orang yang ada di depan kita. Nah, itu tuh nggak bagus menurut saya. Jadi kita harus memang tahu kondisi bagaimana kit kita ya. Syukur-syukur kalau kita bisa lewati tanpa recovery. Nah, tapi kalau seandainya kita tahu karakter mobil kita, ini tuh harusnya nge-wins ya. Ini harusnya tidak nge-wins misalkan. Ini harusnya strap, ini harusnya tidak menggunakan strap ya. Nah, jadi kita tahu tuh dengan karakter mobil kita. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang selanjutnya, bagaimana caranya meminimalisir ini terjadi? Yang keempat adalah memilih part yang tepat sesuai proporsinya ya, sesuai proporsinya. Tadi seperti motor ya, terus elektronik yang bagus ya. Kalau ukuran braset teman-teman, kalau menurut opini saya pribadi, untuk ISC motor utama, kalau saya sih selalu memberikan saran pakai yang 1080. Kenapa kok 1080? Karena menurut saya untuk saat ini ISC terbaik braset ya, menurut saya itu ya 1080. Kalau 1060 ya tanggung ya, tapi bukan tidak bisa, masih bisa ya, masih layak banget ya. Tapi kalau untuk fitur dan lain-lainnya ya, dan biaya lebih, budget lebih ya, kenapa tidak 1080 ya. Nah, itu yang keempat ya. Nah, menurut saya bagaimana cara meminimalisir kerusakan itu terjadi, 4 poin itu saja teman-teman, menurut saya sih ya. Yang paling utama di antara itu semua adalah jangan kita sampai kepanasan ya ketika kita trailing ya di track. Harus bisa menjaga emosi dan harus mengerti dengan bagaimana keadaan kit kita. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah sekarang masuk ke judulnya tadi. Ya, judulnya tadi. Apa yang akan saya lakukan? Misalkan ini akan kita buka dulu teman-teman kitnya, hardbody-nya. Oke, hardbody-nya kita buka. Nah, dan saya agak dekatkan di sini. Oke. Nah, apa yang saya lakukan? Satu, apabila ISC utamanya 1080 ini di dalam sini itu misalkan hangus. Nah, yang saya lakukan adalah
ini ceritanya ketika di track ya teman-teman ya, kita sudah start jalan, tiba-tiba baru setengah jalan tiba-tiba ISC utamanya hangus. Nah yang saya lakukan adalah langsung saya tuker ke ISC winch servo ini. Ini kan servo dual speednya kan, winchnya ISC. Nah dan colokan yang ada di mobil ini tuh hanya ada dua teman-teman, satu JST, satu lagi TDN. Nah yang ini jadi cuma ada dua, tidak ada soket yang lain. Nah apabila ISC utama hangus, maka motornya langsung saya pindahkan ke kabel ISC yang ini. Jadi itu hanya paling juga tinggal buka hard body, pindahkan motor ke sini, ISC motor winch-nya JST-nya cabut, dan ini langsung kita pakai ke motor utama dan receiver-nya tinggal dipindah. Jadi itu nggak sampai 5 menit mobil kita sudah bisa jalan lagi. Oke, nah itu yang pertama, itu tadi apabila ISC utamanya hangus. Nah sekarang bagaimana kalau ISC winch hangus? Ya, ISC winch di sini ada dua. Yang pertama ini yang ISC 20 ampere sebelah sini ya. Dan yang kedua ISC surplus 60 ampere. Ini untuk double servo. Dan gimana kalau misalkan yang ini yang hangus, yang 60 ampere? Saya tidak perlu khawatir, tinggal dimatikan saja. Karena masih ada winch satu lagi ya, yang depan dan belakang ya. Nah atau misalkan ISC yang 20 ampernya hangus, ya artinya soket winch depan dan winch belakang tinggal disambungin ke ISC yang 60 ampere. Jadi tidak perlu lama ya untuk ketika kita di dalam track, supaya kita tidak membuat antri di belakang ya, atau ya kalau seandainya lama pun kita ya lambung dulu ya, dikasih lewat dulu gitu ya. Nah tapi paling tidak itu yang akan saya lakukan teman-teman. Tadi saya ulangi, 1080 hangus langsung pindah ke sini. Kalau yang winch-nya hangus baru pakai yang 20 ampere. Kalau 20 ampere pakai yang 60 ampere. Jadi mudah sekali ya, karena di dalam kit ini ada 3 winch, satu winch depan, 2 winch depan ya, winch yang ini yang kita buat, dan ini winch double servo, dan belakang juga servo. Semua winch yang ada di sini itu menggunakan MG995 ya, 4 motor. Nah itu kalau ISC winch hangus ya, jadi sudah tidak terlalu dipikirkan ya, karena masih ada winch yang lain. Nah yang selanjutnya, bagaimana kalau motor utamanya hangus ya? Ini motor utamanya hangus. Kalau motor utama hangus, otomatis itu harus diganti ya, memang harus dibuka covernya dan motornya dibuka, dan motor cadangannya itu sudah saya pasang pinionnya, jadi tinggal tempel, kunci lagi. Setelah dikunci baru tinggal disambungkan ke ISC ya, langsung jalan. Itu nggak lama juga. Oke ya. Nah bagaimana kalau misalkan motor winch hancur, hangus satu misalkan ya, otomatis kita harus ganti juga ya. Misalkan yang depan hangus ya, kita masih ada 2 ini ya, masih ada double servo. Kalau misalkan double servonya rusak dua-duanya, kita masih ada yang ini ya. Nah kalau yang belakang sangat jarang sekali rusak teman-teman, karena ini fungsinya untuk menahan ketika turunan ekstrim ya, jarang sekali, yaitu turunan ekstrim, atau yang kedua untuk menyeret mobil ini ke kiri atau ke kanan ya, supaya mendapatkan kalau beloknya ekstrim ya, atau juga digunakan untuk ketika menemukan trek yang cukup negatif ya, yang sangat negatif misalkan, itu biasanya digunakan. Nah jadi
Kalau gear rontok, ya kalau gear rontok saya juga langsung ganti, itu juga nggak lama. Nah, kalau misalkan gear gardan ini rontok, itu langsung tinggal dibuka di sini, di dalam sini buka sebentar ganti, jadi nggak lama. Nah, kalau itu kita sudah tahu triknya bagaimana cara menggantinya, itu nggak lama. Dan itu tidak perlu lambung, teman-teman. Lambung tuh kita nggak perlu orang yang di belakang kita tuh nyuruh maju duluan, ya, atau dipersilahkan duluan. Itu nggak lama. Apalagi kalau mekanismenya sudah sama seperti ini, ya kita nggak bakalan ribet. Ini semuanya sudah saya rakit, memang untuk saling berhubungan semuanya, ya, agar ketika kita trailing itu nggak lama. Cuma buka body, tinggal pindahkan soketnya, si receivernya juga dipindahkan soketnya, udah tinggal jalan lagi. Nah, oke teman-teman, begitu. Nah, terus juga yang selanjutnya adalah yang paling terakhir, tips untuk trailing. Oke, tips untuk trailing. Nah, oh ya, saya lupa. Lalu kapan kita mengembalikan lagi ke posisi awalnya kalau misalkan terjadi sesuatu yang seperti tadi itu? Nah, waktu yang tepat untuk mengembalikan ke posisi semula adalah satu, ketika kita istirahat. Ya, ketika kita istirahat, misalkan siang atau bahkan setelah event pun gitu, maksudnya di sore harinya, ya, setelah selesainya. Kalau 2 hari kan event ekstrim biasanya rata-rata 2 hari. Nah, untuk besok paginya, jadi setelah event. Nah, itu waktu yang tepat. Waktu yang tepat yang kedua adalah ketika setelah melewati obstacle yang cukup berat. Oke, misalkan misalkan ada obstacle yang lumayan berat, lama menghabiskan waktu di sana. Nah, setelah kita melewati obstacle itu, kita memiliki kesempatan untuk mengganti part yang ada di mobil ini. Karena waktunya itu cukup lama. Kenapa kok cukup lama? Karena orang yang di belakang kita, ya paling tidak itu mirip-mirip waktunya dengan kita yang sudah melewati obstacle itu, untuk kita bisa mengembalikan ke posisi semula, ya, ISC-nya. Karena kalau saya ada part cadangannya langsung, nanti akan saya perlihatkan part cadangan saya, apa saja part cadangan saya yang saya miliki. Oke. Nah, itu waktu yang tepat yang kedua. Waktu yang tepat yang ketiga adalah ya ketika di pos berikutnya, kalau eventnya tuh ada pos-pos. Oke. Nah, jadi waktu 3 inilah waktu yang tepat untuk mengganti partnya, ya. Nah, kalau seandainya teman-teman contoh seperti saya, kalau rusaknya itu tidak terlalu berat, ya anggaplah rontok gear baffle yang depan, saya nggak masalah. Mending kita strap dulu dengan mobil yang depan, kita lewati obstacle berikutnya, dan baru kita ganti. Itu lebih bagus supaya kita tidak antri dulu, supaya orang belakang itu tidak perlu menunggu kita gitu, menunggu kita di depannya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bagian yang paling terakhir, yaitu tips trailing, ya, tips untuk trailing. Oke. Nah, tips untuk trailing ini menurut versi saya. Oke. Yang pertama adalah kita harus jaga kondisi, ya, minimal 1 hari sebelumnya. Jaga kondisi itu adalah fisiknya supirnya gitu, fisik pemegang remote-nya. Oke. Nah, itu yang pertama, supaya nanti di hari H kita melakukan trailing ekstrim
itu memang betul-betul maksimal mendapatkan, karena tujuan kita di sebuah event ekstrim itu adalah finish teman-teman, itu tujuan utamanya. Ya kalau kita kondisinya nggak maksimal, fisiknya nggak maksimal, ya otomatis akan mengganggu nanti ketika trailing ekstrimnya. Oke, bahkan ketawa pun nanti nggak bakalan lepas ya di eventnya, di trailing ekstrimnya, karena kita udah capek gitu ya. Nah itu yang pertama, jaga kondisi 1 hari sebelumnya, itu adalah minimalnya ya, maksimal ya jatuhnya 1 hari sebelumnya. Nah yang kedua, tips trailing yang kedua adalah memaksimalkan semua recovery yang kita punya. Oke, lazimnya teman-teman semuanya, kalau kita sedang event trailing, kalau yang rusaknya itu winch, itu tuh normal aja ya, rusaknya winch itu normal. Tapi kalau yang rusaknya motor utama padahal masih baru terus rusak, itu tuh nggak lazim sebetulnya ya, itu menurut opini saya. Jadi kalau misalkan motor winch yang hangus ya, itu tuh wajar aja, karena trailing, namanya trailing terus ekstrim lagi, itu wajar aja. Oke, terus memaksimalkan apa namanya ya, menggunakan strap ya, digunakanlah strapnya. Terus contoh seperti ini ya, juga gunakanlah ini apa ya namanya ya, aduh saya malah lupa nih ya, ini ya katrol, yang menggunakan katrol ini supaya kerja winch lebih ringan ya, supaya beban winch itu dibagi 2 dengan katrolnya. Oke, lalu ya memaksimalkan semua alat-alat recovery yang ada di mobil. Nah, itu tips trailing yang kedua. Nah yang ketiga, bekerja tim ya. Biasanya kalau trailing itu dengan tim ya, biasanya kalau nggak 3 orang ya, biasanya 3 orang lah, rata-rata 3 orang. Nah bekerja tim dan manut dengan leader yang ada di tim itu. Oke, apapun yang leader katakan, kita harus ikuti gitu ya, supaya lebih cepat. Biasanya kan leader itu kan sudah pengalaman biasanya bagaimana caranya menghadapi obstacle begini, terus dan lain-lain lah ya. Biasanya leader tuh juga tanya tuh sama teman satu timnya, berapa kilo kitnya, berapa kilogram tuh berat kitnya gitu, biasanya suka tanya. Terus kadang-kadang suka pakai motor apa, terus dilihat gardannya punya temennya gitu. Nah dia biasanya leader itu melihat juga ya timnya. Nah, jadi kalau misalkan bekerja tim, otomatis harus ikut dengan apa kata leadernya. Kalau leadernya bilang ya udah 1 winch aja pakainya, misalkan kita lagi ada obstacle, terus leader bilang kita gunakan 1 winch, pakai snap blocks, mobil yang belakang langsung cantel strapnya ke bumper depan, yang belakang langsung cantel itu apa namanya, strapnya ke mobil depan. Jadi 1 winch aja. Nah biasanya juga ada yang begitu ya, jadi langsung leader itu memutuskan ya, kita sebagai anggota itu langsung ikut ya. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, memiliki semua part cadangan yang ada di RC ini, di kit ini. Nanti akan saya lihatkan part cadangan-cadangannya. Oke, itu yang keempat. Nah yang kelima, tips trailing berikutnya adalah sampai di lokasi tempat acara itu minimal tuh 3 jam sampai 4 jam sebelum acara dimulai ya, supaya prepare-nya itu maksimal ya, agar tidak ada yang lupa atau yang miss dan lain-lain. Nah yang keenam teman-teman, ini adalah tips yang krusial menurut saya. Pasti dari teman-teman ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan tips yang keenam ini. Nah apa itu tipsnya?
Nah, tapi ini teman-teman murni opini saya sendiri. Nah, tips yang keenam itu adalah menurut saya cukup menggunakan bracket motor, ya, menggunakan bracket, karena yang namanya trailing event trailing, menurut saya itu bracket itu cukup. Kan konteksnya tadi trailing ekstrim. Kalau kita trailing ekstrim itu teman-teman, biasanya baru jalan 5 meter, 6 meter itu kita udah nge-winch lagi. Jalan lagi 10 meter itu udah nge-winch lagi. Jalan lagi 3 meter lagi nge-winch lagi. Terus jalan lagi, winch belakang main lagi, winch depan main lagi. Jadi kalau menggunakan brushless, itu fungsi si brushless itu tidak maksimal akhirnya. Ya, tidak maksimal. Ya, tapi ya nggak apa-apa juga, boleh juga. Makanya kalau ingin bracket semuanya, motor, winch dan lain-lain bracket. Nah, supaya berhubungan dengan mekanisme yang kita buat tadi, yang ISC winch-nya dan ini itu nyambung dengan ISC utamanya bracket, kayak gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau kita lagi mabar, ya kadang-kadang kita perlu kan main menggunakan brushless-nya, ya. Dan atau selain mabar, ketika event balap, ya, event balap itu juga kita perlu, ya. Dan ya itu menurut saya teman-teman, ukuran event yang namanya trailing ekstrim, bracket itu sudah lebih dari cukup menurut saya, ya. Itu opini saya ya teman-teman ya. Saya mohon maaf apabila teman-teman ada yang tidak berkenan nih dengan tips yang keenam ini, ya. Nah, yang itulah teman-teman 6 tips trailing menurut Rendra Hobby Official, ya, menurut saya, ya. Nah, yang terakhir part cadangan yang sudah biasa saya siapkan. Nah, yang pertama yaitu adalah ISC utamanya, ya. ISC utamanya yaitu 1080. Ini juga sudah didesain untuk langsung ke baterai dan ke BC, ya, sama dengan yang di sini. Ini yang pertama, ISC utamanya 1080. Dan yang kedua adalah ISC win tadi, winch yang double servo. Ini juga sudah didesain untuk kalau misalkan ISC utamanya hangus, baru tinggal dipindahkan. Nah, tadi motornya ke sini, langsung pindahkan receivernya, langsung hidup lagi, jalan lagi mobilnya. Jadi nggak harus ganti ini dulu, ya, nggak harus ganti ini dulu, ya. Jadi gantinya nanti aja. Nah, ini juga ISC kedua, ya, cadangan, walaupun itu sudah ada di situ. Dan yang ketiga juga ISC winch yang 20 ampernya juga saya siapkan, oke. Dan ini untuk winch depan, winch belakang, ya, tinggal diatur, ya. Dan sudah disiapkan bautnya, untuk tempatnya juga sudah saya siapkan, tinggal pasang kalau seandainya ada waktu untuk mengganti, kalau seandainya yang di sini trouble, oke. Nah, ini juga ada winch. Dan selanjutnya juga ini adalah BEC, ya, ubek, ya, ubek, karena semua sumber setelah baterai yang ada di sini itu yang mengaturnya adalah ubek, ya, khususnya di saya ubek. ISC winch-nya, ISC winch ini apa namanya, ISC utamanya hanya sinyal dan negatif aja, ya. Jadi kenapa kok ISC utama saya yang di dalam kit ini jarang panas, ya, hangat sih, cuman tidak terlalu panas karena dia tidak memberikan daya kepada kelistrikan yang ada di mobil. ISC utama 1080 saya itu yang ada di dalam sini itu hanya berurusan dengan motor saja, ya, menggerakkan motor dan lain-lainnya. Jadi nggak terlalu berat, ya, tidak memberikan listrik. Dia memberikan listrik tadi ubek tadi. Nah, yang selanjutnya adalah
Ya tentunya tali winch cadangan ini perlu ini teman-teman, ya perlu minimal kita punya 4 meter lah yang cadangan. Oke, ini yang ke selanjutnya itu. Lalu yang selanjutnya adalah saya mempersiapkan juga gear cadangan ya, baik itu gear spurnya ini ada 2 nih cadangannya ya, terus ada di bagian dalamnya gear spurnya, terus ada ya gear yang di dalam gearbox ini semuanya sudah lengkap di sini, ini cadangannya, dan siap digunakan ketika trouble terjadi. Oke. Dan juga ada pinion ya, pinionnya juga sudah siap mulai dari 16T sampai 20T, ini sudah ada di sini ya, tinggal tergantung kita mainnya tuh di mana dan kita tahu dengan keadaan kit kita. Kalau misalkan di daerah saya itu di Tasikmalaya, di Uruk, itu biasanya saya menggunakan 16T ya, tergantung kita lihat bagaimana tracknya nanti. Kalau tracknya kita tahu dengan perasaan kita menggunakan, ini cocoknya 17T, ini cocoknya 18T ya, pokoknya di antara 3 itu biasanya, kalau nggak 16, 17, 18T ya, tergantung feeling kita ketika kita sampai di tempat acara biasanya. Oke. Nah selanjutnya adalah part cadangan seperti ya ini cadangan aja, buat cadangan ini kopel ya, kopel saya cadangan ada 2 ya, ini kalau seandainya yang di sana trouble tinggal siap ganti. Lalu juga ada steering servo cadangan ya, ini kita menggunakan cadangannya Savox yang SW0230MG, ini sudah waterproof. Kalau yang di dalam situ kebetulan saya pakainya Austar yang biasa aja ya, dan ini cadangan. Dan ini juga penting, ini adalah bearing servo ya. Rata-rata kalau main lama itu rata-rata biasanya di dalam sini ada bearing, itu tuh oblak teman-teman. Jadi ini tinggal buka sebentar ganti. Nah terus selain itu part cadangan berikutnya ketika event trailing adalah yaitu receiver. Receiver ini ya memang radio link, memang untuk remote-nya karena saya gunakan radio link. Nah yang selanjutnya itu ada seperti baut cadangan seperti ini, mulai dari 5 mili sampai yang 45 mili ya, itu ada di sini ya. Ini part cadangan ini juga harus siap karena kalau di event trailing kita perlu, bahkan baut roda ada, terus pokoknya semuanya lengkap untuk baut-bautnya. Nah yang selanjutnya adalah gear buckle. Oke, gear buckle ini yang forward ya, ini untuk gear depannya, dan ini untuk yang reverse, ini untuk cadangan gear belakangnya ya, yang forwardnya ada 2 ya. Nah ini gear buckle. Dan yang selanjutnya adalah motor cadangan, motor utama dan motor winch. Ini buat cadangan. Oke. Nah lalu bahkan teman-teman untuk cadangan itu saya biasanya kalau eventnya kita tahu itu bakal sangat ekstrim, biasanya gardan yang di kit satu lagi D110 itu saya buka, kan persis sama ya, persis sama. Jadi kita tinggal buka, tinggal bawa, itu buat cadangannya. Begitu juga sebaliknya kalau ada event misalkan IRCL ya, nah ini yang ada di sini tuh saya buka dulu buat cadangan yang di D110 ya, begitu juga sebaliknya. Nah begitu teman-teman semuanya, semoga
cerita saya hari ini ngecaprak ya. Kalau bahasa Sundanya ngecaprak itu menghibur teman-teman ya, dan bermanfaat buat teman-teman yang hobi trailing dengan sama seperti saya, trailing ekstrim ya. Dan event terdekat yang ada di depan adalah yang pertama, itu ada event yang namanya Gilas Terlibas, yaitu di Karawang, dan kita dapat slot tanggal 8 Januari 2022. Nah, kita akan menggunakan mobil ini nanti. Tetapi sebelum event itu dilaksanakan, ngomong-ngomong, minggu depan kita akan napak tilas menggunakan kit ini di Trek JAX 2021 ini ya. Trek JAX yang minggu lalu itu kita coba kembali datang ke trek itu karena kita nggak kebagian slot, jadi kita tuh napak tilas. Besok juga dibawa kit ini, saya akan gunakan kit ini di Trek JAX itu. Nah, jadi ada 2 event teman-teman. Dan ngomong-ngomong event, setelah Januari itu juga ada nanti bulan Februari teman-teman di Garut ya, di Garut, dan itu juga ekstrim. Dan setelah di Garut bulan Februari, kemungkinan nanti di bulan Maret itu juga ada di Tasikmalaya. Oke. Nah, karena yang Karawangnya sudah penuh slotnya, tidak dibuka lagi, saya mengundang teman-teman untuk hadir di event trailing ya. Siapkan rig Anda, siapkan kit Anda, siapkan semua partnya. Saya mengundang teman-teman untuk hadir di Garut ya, karena kita kebetulan saya sebagai bantu-bantu juga di situ, dan nanti di Tasikmalaya di bulan Maret ya. Insya Allah kita akan melaksanakan 2 event itu teman-teman semuanya. Nah, terima kasih sekali lagi. Semua penjelasan yang saya jelaskan kepada teman-teman hari ini itu murni opini pribadi saya sendiri. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.